Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman. Kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat. Tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak. Jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun. Catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan, ba'da sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Baik. Sekarang persoalannya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba salaman. Tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da sholat, mau di luar masjid, mau jadi dari sholat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah. Yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu. Dalilnya ada. Tapi kaidah mengatakan, kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh. Dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Di begitu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anda zikir terlebih dahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali dan ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum akhi. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, dan sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi SAW. Hadisnya sahih. Bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Jual 4 minggu, minjam uang sama saudara dan sebagainya. Minggu kelima masih dalam keadaan koma, orang tua nggak nyerah. Berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, 1 bulan lebih anak saya masih dalam keadaan koma, ya Allah. Saya telah berjuang, saya telah berikhtiar, maka ya Allah, panjangkan umur anak saya, sembuhkan penyakitnya, jangan kau cabut nyawa anak saya, lebih baik kau cabut nyawa aku orang tuanya. Betul? Ini kalau anak yang sakit, kasih anak sepanjang galah, kasih orang tua sepanjang masa. Itu lebaran yang banyak duit siapa itu? Yang ini ya? Betul? Yang banyak duit anak itu.
Encangnya ngasih. Encingnya ngasih. Siapa lagi ngasih? Pak Haji ngasih. Pak RT Karnadi ngasih. Pak RW Hendra ngasih. Pak Haji Edi banyak duitnya lebaran. Orang tua duitnya habis. 3 hari lebaran main saudaranya dari Tangerang. Dagingnya udah ada, lauk pauk udah ada, buah-buahan udah ada, tinggal beli kerupuk 10.000. Tinggal beli kerupuk 10.000. Anak duitnya banyak, bahasanya minjem apa minta? Minjem apa minta? Kalau minta dikasih nggak? Awas kalau nggak diganti, betul. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita tidak demikian, amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai bonus, saya mau ajak nyanyi rame-rame ya. Jalan ke surga murah nggak? Murah. Coba deh, kita sholat bayar nggak? Puasa bayar nggak? Betul. Itu jalan ke surga walaupun nggak bayar, walaupun gratis. Orang itu jangankan nggak diundang aja belum tentu datang. Kalau jalan yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang ogah. Nah, sekarang jalan yang ke neraka coba tuh. Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Betul. Pak Lurah tahu tuh Pak RW, ada ciu. RT ya, ada ciu, ada topi miring, ada raja wali, ada arak bali, ada intisari, ada anggur merah, ada anggur putih. Betul. Anak muda tahu nggak ya? Ada tramadol, ada eksimer, ada paket bakar-bakaran, linting-lintingan, ada sabu-sabu, ada miras, ada narikolor. Nah ini mahal harganya, tapi banyak yang ogah, banyak yang suka itu. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hidupnya barokah, berkah, amin. Kita punya lurah yang barokah. Kita punya RT RW yang barokah. Kita punya tetangga menjadi tetangga yang barokah. Kita punya anak-anak yang berkah barokah. Kita punya ilmu yang berkah barokah. Kita punya tetangga menjadi tetangga yang barokah. Kita punya anak-anak yang berkah barokah. Kita punya ilmu yang berkah barokah. Kita punya mantu mertua yang berkah dan barokah di dunia hingga di akhirat. Yuk kita zikir dulu semuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ajian pilih mana, tahlil apa ditahlilin, zikir apa dizikirin, sholat apa disolatin, ajan apa diajanin, mau berangkat sendiri ke Nurul Amal apa diberangkatin? Berangkat sendiri. Mudah-mudahan kita orang yang disayang, yang pasti dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mau tanya nih, kalau kita sama orang tua, kita punya anak deh, sama anak sayang apa kasih? Sayang, bukan kasih. Orang sayang pasti kasih, orang kasih belum tentu. Betul. Orang tua pasti anak, tapi anak belum tentu orang tua. Presiden pasti rakyat, tapi rakyat belum tentu presiden. Imam pasti makmum, tapi makmum belum tentu imam. Jelas. Nah sebaliknya, kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita tuh, kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi nggak sayang. Betul. Dia mau pergi kemana bodoh amat, dia mau tidur di mana bodoh, urusan dia. Nah mudah-mudahan kita datang belajar dangdut. Ibu saja aja bye-bye. Ini orang jauh, alhamdulillah merantau nebah di sini. Membawa kebaikan, maslahat, barokah, dan membawa hal-hal yang positif bagi masyarakat. Amin. Juga Neng Fitri yang suaranya kayak sudes itu. Iya kan, Sulas. Hari saya mohon maaf, mata saya agak sayup-sayup ini, karena memang malam yang ketujuh wafatnya almarhum Nyai Amil Munah binti Haji Jugi. Ini nenek daripada Neng Fitri, juga daripada Pok Babai, yang suka mandiin orang meninggal, yang suka ngurut baik ibu hamil. Kalau ada orang Tasleo umurnya lebih 100 tahun. Jadi Senin kemarin wafat pada asar. Alhamdulillah 2 hari sebelum wafat Pok Babai ini main ke sana. Waktu itu Nyai artinya masih bisa diajak ngobrol. 2 hari kemudian
beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Ampuni segala dosa-dosanya. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Yang kedua, mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Yang pasti hari ini tung keripik, tulang bawang, karena sudah habis duitnya makin kurang. Tung keripik, tulang bawang, utang makin banyak yang nagih hutang. Bayar deh. Kerudungan yang kuning bayar. Yang hijau juga bayar ini. Cuma di kampung saya yang ngutangin inget. Cuma yang ngutang agak inget. Jelas? Orang mati nggak boleh bawa utang. Ya, Nabi ketika menyolatkan seseorang nggak langsung disolatin. Nabi ngomong, wahai para sahabat, sebelum sholat ini kita mulai, saya mau tanya dulu. Ini orang waktu Salatullah